Oke, tapi nanti kalau misalnya belum selesai bisa aja kita masuk lagi ya kalau misalnya habis. Saya mulai untuk hari ini mata kuliah desain fondasi. Nah, untuk materi hari ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita mempelajari teori daya dukungnya. Nah, ini juga masih berkaitan dengan daya dukung fondasi dangkal. Nah, sebenarnya kalau daya dukung ini mungkin ada yang pernah belajar waktu mekanika tanah 2 ya, yang konsolidasi itu ada mirip-mirip sedikit persamaannya. Nah, tapi di sini lebih detail lagi karena nanti ada jenis-jenis bentuk fondasinya, kemudian ada muka air tanahnya seperti itu. Nah, secara umum fondasi dangkal ini sendiri atau shallow foundation adalah fondasi yang mempunyai perbandingan kedalaman. Nah, kedalaman di sini adalah kedalaman permukaan tanah sampai ke dasar fondasi. Nah, di sini kita simbolkan sebagai D dengan lebar fondasinya. Lebar fondasi di sini kita simbolkan sebagai B, itu kurang dari 4. Jadi perbandingan antara kedalaman dan lebar fondasinya itu adalah kurang dari 4. Jika perbandingannya antara kedalaman dan lebar ini lebih dari 4, maka masuk kategori fondasi dalam atau deep foundation. Karena mungkin kedalamannya sangat dalam ya, sehingga lebih dari 4 nilainya. Nah, suatu fondasi di sini akan aman apabila yang pertama ditinjau dari penurunannya atau settlement tanah yang disebabkan oleh beban masih dalam batas yang diizinkan. Jadi masih masuk ke penurunan izinnya dulu. Kemudian yang kedua, ditinjau dari keruntuhan gesernya. Keruntuhan geser dari tanah di mana pondasi berada ini tidak terjadi. Jadi pondasi tersebut tidak mengalami keruntuhan geser. Nah, itu 2 poin yang untuk meninjau pondasi itu aman atau tidak. Nah, kemudian permasalahan yang terkait dengan desain pondasi di sini adalah permasalahan daya dukung. Nah, kalau daya dukung di sini berkaitan dengan kondisi lapisan tanahnya, dimensi pondasi dan juga tipe pondasinya. Yang kedua, permasalahan penurunan. Nah, penurunan ini di sini terkait juga dengan kondisi lapangan, dimensi, tipe pondasi dan juga beban kerja. Di mana beban kerja di sini terdiri dari beban tetap, beban hidup, beban dinamik, dan kombinasi dari ketiga beban tersebut. Yang ketiga adalah deformasi. Nah, deformasi di sini terkait dengan perputaran pondasi yang menyebabkan differential settlement. Jadi kalau differential settlement itu artinya ada satu sisi pondasi yang penurunannya itu lebih besar daripada sisi yang satunya gitu. Jadi penurunannya nggak seragam. Kemudian deformasi berupa gerakan kepala tiang, vertikal dan lateral, serta perputaran sudut akibat beban kerja. Jadi bebannya itu dia ada sudutnya gitu. Jadi nggak tegak lurus terhadap si pondasinya. Nah, itu menyebabkan perputaran sudut beban kerja si pondasi. Nah, kemudian akibat permasalahan tadi terjadi keruntuhan di pondasi dangkal. Nah, keruntuhan ini sendiri ada beberapa jenis ya. Yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan general shear failure atau keruntuhan geser secara menyeluruh. Nah, artinya menyeluruh di sini keruntuhan yang terjadi bermula di bawah pondasi yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada area yang berada di bawah pondasi, ini mengalami keruntuhan terlebih dahulu. Nah, kemudian karena biasanya general shear failure ini terjadi di tanah padat, maka keruntuhan yang di bawah pondasi sini akan mendorong tanah yang berada di sekeliling pondasi. Jadi tanah yang berada di sekeliling pondasi yang di permukaan tanah itu akan terlihat seperti menyembul. Jadi dia akan mendorong tanah ke atas dan menyebabkan tanah yang berada di sekeliling pondasi terlihat seperti menyembul seperti itu. Nah, kemudian hubungannya sendiri antara beban dan penurunan bisa dilihat di grafik yang sebelah kanan, garis yang berwarna biru. Nah, di sini kita lihat jika suatu pondasi itu dibebani suatu beban per unit areanya yang disimbolkan sebagai Q,
Nah, pondasi ini masih mampu menahan si beban tersebut sampai dia mencapai batas ultimate-nya. Nah, batas ultimate ini yang disebut dengan Q ultimate atau QU, ini merupakan daya dukung ultimate tanah yang mana merupakan beban maksimum yang mampu ditahan oleh pondasi. Jika sudah sampai sini, artinya si pondasi itu sudah tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja. Sehingga ketika pondasi itu sudah tidak mampu lagi menahan beban, maka penurunan yang terjadi pun akan semakin besar ke bawah seperti itu. Tanpa ada penambahan beban Q lebih lanjut, dia tetap mengalami penurunan karena itu sudah mencapai batasannya. Nah, itu tadi secara general, keruntuhan secara menyeluruh. Yang kedua, ada yang namanya local shear failure atau keruntuhan geser setempat. Nah, maksudnya setempat di sini, ketika terjadi keruntuhan di bawah pondasi, sama seperti general tadi ya. Nah, kalau di lokal juga sama di sini di bawah pondasi, tetapi karena ini terjadi di tanah yang semi padat, artinya tanah yang berada di sekitar pondasi ini tidak terlalu padat tadi seperti general. Nah, dia hanya dia mendorong tanah ke atas tetapi hanya sedikit gitu. Jadi hanya terlihat sedikit aja permukaan yang menyembul. Nah, tetapi sebenarnya keruntuhan terjadi itu terletak di bawah pondasi seperti ini. Makanya disebut dengan local shear failure atau keruntuhan geser setempat. Nah, sedangkan hubungan kurvanya antara beban dan penurunan di sini bisa dilihat akan menjadi curam dan hampir lurus. Nah, keruntuhan geser di sini hanya terjadi setempat di bawah pondasi, namun masih terlihat tanda-tanda menyembul di permukaan tanah. Ini untuk yang lokal. Sedangkan yang keruntuhan ketiga, ada yang namanya keruntuhan pancing atau keruntuhan memotong, pancing shear failure. Nah, di sini biasanya terjadi pada tanah lempung lunak atau pasir lepas. Jadi tanahnya cenderung lebih lunak dan tidak sepadat yang sebelumnya. Nah, kalau untuk keruntuhan seperti ini, ketika dia diberi beban, si pondasi ini diberi beban dari atas, maka yang mengalami tekanan di sini hanyalah area yang di bawah pondasi dan yang runtuh pun hanya area yang di bawah pondasi ini saja. Jadi dia nggak sampai menyebabkan nggak sampai mendorong si tanah ini sampai ke atas seperti itu. Jadi di sini nggak ada terlihat tanda-tanda keruntuhan kalau di atas permukaan, tetapi yang terjadi keruntuhan hanya di bawah pondasinya aja. Nah, maka grafik yang terjadi pun di sini bentuknya akan lebih curam dan linear. Itu tung pancing. Nah, kemudian bagaimanakah cara kita mengetahui jenis keruntuhan tersebut berdasarkan parameter tanah. Jadi kalau misalnya untuk tanah pasir, nah ini ada hubungan antara nilai relative density atau DR atau kepadatan relatif dari pasir yang hubungannya dengan DF per B. Nah, DF per B di sini nilainya antara 0 sampai 5, sedangkan relative density di sini nilainya 0 sampai 1. Karena relative density ini kan satuannya dalam persen ya. Nah, jadi 0 sampai 1 ini adalah presentasi dari 0 sampai 100% sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukannya? Di sini bisa dilihat DR di sini merupakan relative density dari pasir, kemudian DF itu adalah kedalaman pondasi dari permukaan tanah sampai dasar pondasi. Ini DF. Nah, ada yang namanya lebar modifikasi atau B bintang ini ya. Nah, B bintang ini adalah lebar modifikasi dari pondasi yang mana didapatkan dari 2 dikalikan BL dibagi B plus L. B di sini adalah lebar pondasinya, sedangkan L ini adalah panjang pondasi. Kalau pondasi itu bentuknya misalnya persegi panjang, jadi ada dua sisi yang berbeda, ada lebar dan ada panjang. Nah, tetapi jika pondasinya itu bentuknya square atau persegi, nilai B dan L di sini adalah sama. Sedangkan untuk pondasi yang lingkaran, nilai B dan L di sini itu bisa dinyatakan dengan si diameter pondasinya. Nah, jadi kalau kita sudah dapat lebar modifikasi tadi, yang B bintang tadi, maka kita masukkan ke persamaan DF per B, yaitu kedalaman dari permukaan tanah sampai dasar pondasi dibagi dengan si B modifikasi tadi. Lalu kita dapatkan nilai relative density-nya, misalnya 60%, artinya 0,6 ya. Kita tarik ke bawah, kemudian DF per B tadi kita tarik ke kanan. Nah, artinya dia berada di sekitar keruntuhan lokal
shear failure atau keruntuhan lokal si pondasi itu. Nah, sedangkan persamaan daya dukungnya sendiri. Nah, kalau untuk pondasi ini disesuaikan dengan si jenis pondasinya. Kalau yang pertama di sini, ini ada persamaan daya dukung untuk pondasi menerus. Nah, pondasi menerus di sini QU ya. QU ini artinya daya dukung ultimate si pondasinya atau beban maksimum yang mampu diterima oleh pondasi. Ini didapatkan dari CNC ditambah dengan KNK ditambah setengah gamma BN gamma. Nah, C di sini adalah kohesi tanah. Kemudian ini adalah gamma tanahnya. Sedangkan Q tadi berasal dari gamma tanah yang berada di sekitar pondasi, dari permukaan tanah sampai bawah. Kalau misalnya tanahnya 2 lapis, gamma ini adalah gamma yang berada di paling atas gitu, yang berada dari permukaan tanah sampai dasar pondasi. Lalu dikalikan dengan DF. DF ini tadi kedalaman dari permukaan sampai dasar pondasinya. Nah, itu tadi Q. Nah, sedangkan NC, NQ, dan N gamma di sini, ini merupakan faktor daya dukung yang berasal dari fungsi sudut geser tanah. Jadi kalau misalnya kita punya sudut geser, kita bisa tahu NC, NQ, dan N gammanya. Nah, misal ya, kalau untuk menggunakan persamaan secara umum, kita bisa dapatkan dari ini persamaannya, bisa dilihat di sini NC, NQ, dan N gamma. Nah, tetapi kan menggunakan persamaan ini membutuhkan perhitungan yang lama dan harus teliti. Maka kita bisa gunakan tabel faktor daya dukung terzagi. Nanti ada tabelnya saya lampirkan. Kemudian untuk pondasi square yang bentuknya persegi, sebenarnya sama persamaannya, tetapi di depannya sini kita masukkan faktor pengalih 1,3 dan yang setengah tadi, yang setengah gamma band gamma ini, yang 0,5 kita ganti dengan 0,4. Kemudian untuk pondasi yang berbentuk lingkaran atau circular, sama juga kita gunakan faktor pengalih 1,3, tetapi untuk faktor yang ada dimensi pondasinya kita ganti dengan 0,3. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja ya untuk persamaan daya dukung pondasinya. Tinggal disesuaikan dengan bentuk si pondasinya aja. Nah, ini tabel faktor daya dukung terzagi. Yang paling kiri ini, yang si kotak merah, ini adalah nilai sudut geser tanah. Jadi kalau kita punya nilai sudut geser tanah, tinggal kita tarik ke kanan berapa faktor daya dukungnya, yaitu berupa NC, NQ, dan N gamma tadi. Di sini sudut gesernya nilainya berkisar dari 0 sampai 50. 0 sampai 50 derajat. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya nilai kapasitas daya dukung izin, tadi kan kita berbicara mengenai Q ultimate atau daya dukung ultimate dari pondasi. Nah, si daya dukung ultimate ini harus kita nyatakan, harus kita tuliskan dalam daya dukung izin gitu. Jadi kalau di sini untuk menyatakan daya dukung izin, kita bagi dengan safety factornya atau faktor keamanannya. Nah, kalau untuk pondasi dangkal ini sendiri bisa kita gunakan faktor keamanan sebesar 3. Jadi tadi kita sudah dapat Q ultimate, sehingga untuk menyatakan dalam daya dukung izin kita bagi dengan faktor keamanan. Nah, maksudnya daya dukung izin di sini, misalnya dari perhitungan daya dukung ultimate, misalnya kita punya pondasi square ya. Nah, kita punya pondasi square, QU di sini untuk pondasi square misalnya sekitar 900 kg misalnya untuk satu titik pondasi. Nah, kita tidak bisa menyatakan si pondasi itu punya daya dukung sebesar 900 kilo, tetapi harus kita bagi dengan faktor keamanan 3. Jadi 900 kilo tadi kita bagi 3, maka didapatkan key allowable-nya atau key izin si pondasi tersebut adalah sebesar 300 kg. Nah, artinya di sini dari perhitungan struktur atas, untuk satu titik pondasi itu tidak boleh lebih dari 300 kg yang membebani si pondasi tersebut. Kayak gitu ya. Jadi yang kita pakai itu adalah daya dukung izinnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, saya lanjut.
Lanjut aja, Bu. Oke. Izin tanya bentar, Bu. Oke, silahkan. Kalau dari kekuatan tuh lebih kuat mana, Bu, antara yang pondasi square dengan sirkuler tuh? Oh, square dengan sirkuler lebih kuat mana? Tergantung ininya, tergantung tanahnya, tergantung bebannya gitu. Kalau misalnya kita mau hitung ruko ya, misalnya mau ada ruko, kita mau bangun ruko, terus kita mau pakai pondasi square atau sirkuler, kita bisa hitung keduanya, terus kita bandingkan nanti gitu, yang mana daya dukungnya yang paling besar. Jadi yang diambil yang terbesar dari pondasi square dan sirkuler. Ibu. Iya. Wala kaget. Itu kalau Ibu, kalau yang square sama sirkuler itu kalau misalnya buat pasir atau lempung itu beda nggak, Bu? Itu tuh jenis tanahnya. Ya, nah itu ada lagi nanti sebenarnya. Jadi kalau ini sebenarnya kita masih membahas kalau tanahnya itu homogen. Jadi sebenarnya ini kan ada faktor, ini kan dilihat ada C ya, ada C. Nah, C ini kan artinya kohesi untuk tanah lempung. Sedangkan kita dapat faktor NC, NQ, dan N gamma ini ada dari faktor sudut geser pasir. Jadi sebenarnya persamaan daya dukung ini memasukkan parameter untuk tanah pasir dan lempung gitu. Tetapi kalau untuk lebih detail digunakan di lempung dan pasir, kita belum sampai sana, nanti ada lagi sebenarnya pembahasannya. Nah, ini adalah persamaan secara umumnya dulu, tapi tetap memasukkan nilai kohesi dan sudut geser pasirnya. Begitu. Ini kan faktor NC, NQ, dan N gamma di sini kan dari sudut geser pasir ya, artinya si daya dukung ini, si daya dukung fondasi ini, dia memperhitungkan adanya tanah lempung dan juga tanah pasir dari si fondasinya itu gitu. Tapi persamaannya di sini masih persamaan secara umum. Nanti minggu depan kita bahas lagi yang lebih detail. Ada lagi nanti untuk minggu depan ya, karena ini baru permulaan. Ya, Wola. Iya, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, nilai daya dukung izin atau key allowable tadi merupakan beban persatuan luas yang diizinkan untuk dibebankan pada tanah di bawah pondasi agar kemungkinan terjadinya keruntuhan yang di bawah pondasi itu dapat dihindari. Nah, beban yang berada di atas pondasi itu berada di atas pondasi termasuk dari beban mati dan beban hidup struktur atas atau WD plus L. Kemudian juga ada berat dari si pondasinya itu sendiri atau WF di sini. Kemudian juga berat tanah timbunan yang berada di atas pondasi. Jadi kalau kita bikin pondasi, kita gali, kemudian kita timbun lagi dengan tanah timbunan. Nah, itu masuknya adalah beban ultimate si pondasinya. Nah, tetapi tadi kita punya rumus persamaan QU ya dari Merhoff. Nah, persamaan tadi, beban ini tadi, ini sudah dipresentasikan ke dalam persamaan daya dukung Merhoff tadi, tetapi ini merupakan beban, ada yang namanya beban kotor gitu. Nah, beban kotor. Sehingga beban kotor ini harus kita kurangi dengan si Q tadi. Nah, Q tadi didapatkan dari gamma dikalikan dengan DF. DF tadi kan dari permukaan tanah sampai dasar pondasi dikalikan dengan gamma si tanahnya. Nah, Q ultimate tadi kita kurangi dengan Q, maka akan dapatkan beban bersihnya atau beban izin bersih yang berada di atas pondasi. Nah, tetapi biasanya kalau untuk menghitung daya dukung pondasi, kita tidak perlu abaikan si Q ini, tetap kita masukkan aja. Nah, ini sebagai tambahan aja ya. Dalam perhitungan pondasi ada beban kotor dan beban bersih sebenarnya. Nah, kalau beban kotor dia memasukkan nilai Q tadi, yaitu berupa gamma dikalikan dengan kedalaman dari permukaan sampai dasar pondasi. Tapi biasanya dipakai adalah beban kotor sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalnya kayak gini,
Di sini kita punya pondasi square atau pondasi persegi yang ukurannya 2 meter kali 2 meter. Kemudian tanah yang berada di bawah pondasi di sini memiliki sudut geser 25 derajat dan kohesi 20 kN per meter persegi. Kemudian gamma tanahnya sendiri sebesar 16,5. Yang ditanyakan adalah tentukan beban izin kotor, jadi allowable gross di sini pada pondasi dengan faktor keamanan 3. Nah, asumsikan bahwa kedalaman dari permukaan sampai dasar pondasi adalah 1,5 dengan jenis keruntuhan adalah keruntuhan general. Karena di sini adalah pondasi square, maka kita gunakan persamaan untuk pondasi square ya. Tadi 1,3 CNQ ditambah KNQ ditambah 0,4 gamma BN gamma. Nah, dari tabel, untuk sudut geser 25 derajat, tadi kita punya tabel. Nah, untuk 25 derajat, di sini bisa dilihat ya. Maka di sini, nah di sini bisa dilihat, NC-nya adalah 25,13, NQ-nya 12,72, dan N-gamanya 8,34. Ini untuk sudut geser 25 derajat. Nah, tadi kita masukkan ke sini. NC-nya 25,13, NQ-nya 12,72, dan N-gamanya 8,34. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan daya dukung ultimate untuk pondasi square. 1,3 dari faktor daya dukungnya 1,3. Kemudian kohesinya di sini 20. Kita punya 20 kohesinya. Kemudian NC-nya 25,13. Kemudian ditambah dengan Q. Q di sini mendapatkan dari kedalaman pondasi atau DF tadi dikalikan dengan si gamma tanahnya. Gamma dikalikan kedalaman, yaitu 1,5 dikali 16,5, lalu dikalikan dengan NQ-nya, NQ di sini adalah 12,72, ditambah dengan 0,4, 0,4 adalah faktor daya dukungnya, 0,4, gammanya tadi 16,5, kemudian B-nya di sini tadi kita punya 2 meter, lalu dikalikan N gamma 8,34. Nah, lalu kita jumlahkan dan dapatkan daya dukung ultimate untuk pondasi square tadi adalah sebesar 1078,29 kN per meter persegi. Ini merupakan beban ultimate ya, jadi harus kita bagi dengan faktor keamanan. Tadi faktor keamanannya adalah 3, maka setelah dibagi 3 didapatkan daya dukung izinnya untuk satu titik pondasi adalah sebesar 359,5 kN per meter persegi. Nah, tetapi karena ini merupakan beban per meter persegi ya, artinya bebannya masih berupa beban merata, bisa kita jadikan dia menjadi beban terpusat. Artinya bukan beban terpusat, artinya daya dukung dalam bentuk terpusat untuk menahan si beban terpusat yang dari struktur atas gitu. Nah, di sini kita bagi dengan dimensi pondasinya tadi, yaitu kita punya dimensi tadi adalah 2 kali 2 meter, kita kali si allowable-nya tadi dengan dimensi pondasinya, maka didapatkan daya dukung untuk pondasinya adalah sebesar 1438 kN. Nah, artinya ini merupakan daya dukung si pondasi yang mampu menahan beban paling besar itu sebesar ini. Ini udah dalam bentuk beban izinnya. Jadi si beban ini yang akan diberikan ke pondasi tidak boleh lebih dari 1438 kN. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Ya, Bu. Nah, ini tadi adalah daya dukung pondasi untuk tanah yang homogen dan tidak ada muka air tanah. Nah, bagaimana jika ternyata terdapat muka air tanah di bawah permukaan tanah tersebut? Nah, di sini ada 3 kasus ya. Kasus pertama, jika ternyata si muka air ini letaknya tidak terlalu jauh dari permukaan tanah, tidak terlalu jauh dari permukaan tanah dan terletak masih di atas dasar pondasi, artinya dia kayak masih di antara dasar pondasi dan permukaan tanah.
itu dinyatakan dengan D1. Artinya D1 ini adalah kedalaman tanah yang tidak terendam air. Nah, D1 di sini nilainya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan dari 0, tetapi dia kurang dari DF. DF tadi adalah kedalaman permukaan tanah sampai dasar fondasinya. Jadi dia masih lebih kecil dari si DF. Nah, sehingga faktor Q yang tadi kita sebutkan di awal harus kita hitung 2 kali. Jadi kita hitung terhadap tanah yang kering atau tidak terendam air, dan juga kita hitung dia untuk tanah yang mengalami yang terendam air. Jadi sini ada 2 kondisi yang kering berupa D1. D1 kita kalikan dengan gamma tanah keringnya, lalu ditambahkan dengan D2. D2 di sini adalah kondisi tanah yang terendam air. D2 kita kalikan dengan gamma efektif. Nah, gamma efektif didapatkan dari berat jenis tanah jenuh atau saturated dikurangi dengan gamma air. Gamma air itu adalah 9,81 atau 10, hampir mendekati 10 kN per meter persegi. Nah, sehingga kita hitung Q-nya ini 2 kali ya. Jadi kita yang tadi DF kali gamma itu udah nggak berlaku. Jadi kita hitung 2 kali untuk 2 kondisi kering dan yang kondisi terendam. Nah, kemudian untuk yang kasus 2, di sini jika muka air tanahnya dia terletak di bawah dasar pondasi, tetapi nilai kedalamannya ini, kedalaman airnya ini kita lambangkan dengan D, itu masih lebih kecil dari si lebar pondasinya. Jadi si permukaan air tanah ini terletak di dasar pondasi ya, itu kita simbolkan dengan D. D kecil ini adalah kedalaman muka air tanah dari dasar pondasi sampai muka air tanahnya, itu kita simbolkan dengan D. Nah, si D ini dalamnya ini masih kurang dari lebar pondasi. Jadi misalnya lebar pondasinya 3 meter gitu atau 2 meter, si D ini mungkin kira-kira 1 meter dari dasar pondasi. Nah, ini kita gunakan Q-nya, kita gunakan gamma dikali DF, tetapi gamma di sini kita gunakan gamma rata-rata. Nah, gamma rata-ratanya berupa gamma efektif ditambah dengan D kecil dibagi B. D kecil itu adalah jarak dari dasar pondasi sampai muka air tanah dibagi dengan lebar pondasi, lalu dibagi dengan gamma tanahnya dikurang dengan gamma efektif. Baru kita gunakan gamma rata-rata ini untuk menghitung besarnya beban Q di sini. Q di sini disebut juga dengan beban surcharge ya, atau beban timbunan si tanah yang ada di sekitar pondasinya. Kemudian untuk kasus 3 di sini di mana D ini letaknya jauh di bawah dasar pondasi dan nilainya itu lebih besar dari lebar pondasinya. Sehingga kalau untuk kondisi seperti ini, untuk kasus 3, ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap perhitungan D dukung. Jadi bisa diabaikan aja. Nah, ini agar lebih dipahami ya, saya kasih tugas. Di sini bisa dilihat kita punya pondasi tapak, bentuknya square dengan dimensi 1, A kali 1, A meter. A ini satu angka di NIM terakhir kalian. Nah, kalau kondisinya kayak gini, berarti dia masuk ke dalam kasus 1 ya. Dia masuk ke dalam kasus 1. Di sini ada kondisi muka air tanah yang kering dan juga terendam. Kalau untuk yang lapisan 1 di sini tanah pasir, gamanya 15 kN per meter kubik. Kemudian lapisan 2 ada gamma saturated dan juga gamma air, ada koeksi dan juga sudut gesernya. Nah, kalian tinggal hitung aja daya dukungnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sini saya tanyakan untuk daya dukung kotor aja atau bruto izinnya aja. Habisnya yang tanyakan. Dikirim ke WhatsApp kok Bu jawabannya. Iya, Wola. Nanti kalau udah selesai bisa aja dikirim
PDF gitu ya di WA ya. Tinggal ikuti aja caranya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Insya Allah bisa. Minggu depan kita masuk ke faktor didukung, tetapi mungkin perhitungannya lebih detail daripada ini. Kalau ini kan masih secara general, masih umum gitu. Nah, minggu depan kita juga masih masuk ke didukung dengan, tapi perhitungannya dengan ada faktor-faktor tambahan lain untuk kasus-kasus khusus. Nah, nanti kalau misalnya jenis tanahnya berlapis-lapis, misalnya ada tanah lempung di atas pasir atau pasir di atas lempung, nah itu juga perhitungannya juga berbeda. Bu, Ya. izin Bu. Ini kan yang square nih, kalau yang satunya tuh Bang Bu, hampir sama aja kah rumusnya atau beda nanti Bu? Atau memang yang dipelajari cuman yang bentuknya sepertian aja pondasinya? Kalau misalnya sirkuler ya, atau persegi panjang tadi kan satunya persegi panjang, square sama lingkaran. Kalau misalnya jenis pondasinya itu persegi panjang atau lingkaran, itu tinggal sesuaikan persamaannya, tinggal diganti di perhitungan dedukungnya di sini. Jadi tapi faktor-faktornya NC, NQ dan lain-lainnya itu sebenarnya sama. Oke, Bu. Bentar ya. Ada lagi yang tanyakan? Nah, kalau ini untuk minggu depan ya. Nah, kalau untuk minggu depan kan kita tadi pakai ini ya, yang persamaan secara umum. Nanti dia ada lagi faktor-faktor lain di sini bisa dilihat ya. Nah, ini untuk minggu depan aja. Jadi nanti ada faktor bentuk, faktor kedalaman, faktor sudut beban yang kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke persamaan dedukungnya. Tapi ini untuk minggu depan aja. Minggu ini kita masih pelajari dulu secara general. Untuk bentuknya tadi persegi panjang, persegi dan juga lingkaran. Berapa orang ini? Oh, 9 ya. Kemana yang lain ini? Ada yang di luar kota, Bu. Oh gitu. Saya ambil ini ya, absen dulu. Karena sekarang absennya dari apa? Dari Zoom ini aja berarti absennya. Nah, kemarin jadinya kita nggak bisa kuliah offline ya, mohon maaf. Karena ternyata dari rektor tidak mengizinkan, ternyata itu hanya untuk rapat aja gitu. Wola laporannya nggak diantar lagi, Wola? Itu sama Septi man, Bu. Sama asistensinya. Sep. Ya Bu, nanti saya antarin nih Bu. Ini udah. Ibu, desain fondasi ini ada TB kan, Bu? Kenapa? Desain fondasi ini ada TB kan? Iya, ada. Tunggu aja ya. Saya Belum, mau Bu? belum minggu depan ini. Saya kampus. Mau ini dulu bahas sama Pak Aji dulu ini soalnya. Soal dan asistennya. Oke, ada yang tanyakan? Atau cukup jelas ya?
Kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Kebetulan ini Zoom-nya tinggal 1,5 menit. Kalau masih ada yang tanyakan, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Elvi, kenapa Elvi? Bu, Ya, Bu, itu yang soalnya itu berarti cari bebannya dulu lah. bukan cari beban, gimana ya? Nanti kan kalian dapat nilai dukung fondasi kan. Nah, dan fondasi itu merupakan nilai beban maksimum yang bisa ditahan fondasi gitu. Jadi nggak harus cari beban. Kalau beban kan dari perhitungan struktur. Nah, perhitungan struktur itu nilainya harus lebih kecil dari yang kalian dapatkan itu nilainya. Apa Bu? Ulang-ulang Bu. Beban Lebih kecil? Beban dari struktur atas nilainya harus lebih kecil dari daya dukung fondasi izin yang kalian dapatkan, yang di tadi hitungan itu. Harus lebih kecil struktur atas itu dari fondasi. Kalau bebannya lebih besar dari fondasi, runtuh fondasinya. Oh, berarti kalau sebaliknya, kalau misalnya itu lebih kecil, berarti sebaliknya gitu, Bu? Sebaliknya, bukan. Kalau misalnya fondasinya yang, tadi kan Ibu bilang itu lebih kecil, sudutnya lebih kecil dari desain fondasinya, bebannya. Bukan sudut, jadi ini kan kita menghitung fondasi, kita punya daya dukung batas dan daya dukung izin. Nah, beban dari struktur atas, yang dari perhitungan orang struktur, misalnya ya ada orang struktur